wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Mas Majid kemana? Sakit. Kalau sakit apa? Tidak masuk karena sakit. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa, membaca doa belajar bersama-sama. Mas Iqbal, monggo. Siap berdoa dimulai. Drenges 4. Kurang kompak suaranya. Drenges 4. Luar biasa. Tenang. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1, yaitu karakteristik dari planet-planet dalam tata surya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengenal dan memahami tata surya sebagai sebuah sistem yang teratur. Saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Tadi malam ada yang melihat di langit enggak? Mas Adit, ada apa di langit? Ada bulan. Apalagi? Bulan. Bulan ini kelihatan besar atau kecil? Besar. Bintangnya? Kecil. Kalau malam itu terang atau gelap? Gelap. Seperti yang materi minggu kemarin kita pelajari. Kenapa kok nek bengi kok peteng, nek awan kok padang? Ada yang bisa menjawab sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya? Karena bumi membelakangi matahari. Oke. Mbak Yuan. Karena rotasi bumi. Rotasi bumi ini kenapa? Perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Seperti yang dikatakan Siska tadi, bahwa malam itu terlihat gelap karena bumi membelakangi matahari. Masih ingat Mas Iqbal? Ya, kemarin rotasi bumi dan revolusi bumi. Selain terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan apa? Materi minggu kemarin. Perbedaan waktu. G. Perbedaan waktu. Coba pada materi kali ini tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Ya, kita bisa melihat di pembelajaran 2 di LKS bisa dilihat karakteristik planet-planet dalam tata surya. Mari kita melihat videonya dulu biar kamu tambah mengerti dan paham. Kita akan memasuki materi baru yaitu materi tema
9 di kelas 6, yaitu mengenai sistem tata surya. Pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat Tujuannya ini? serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran Tujuannya mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Pelajaran sistem tata surya ini nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda langit lainnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya Ada adalah yang tahu tata surya? Mbak Iwan? Dan kenceng. Kumpulan benda langit apa mawon? Apa aja? Benda langit yang kamu lihat? Oke, kita kumpulkan jawabannya. Ada satelit, ya. Kita kumpulkan jawabannya semuanya. Kita lihat dulu, kita lanjutkan dulu. matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat Jadi tata benda surya. langit yang mengelilingi matahari itu disebut apa? Kumpulan pusat tata surya. Jadi benda langit yang mengelilingi matahari disebut apa? Pusat tata surya. Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Matahari adalah pusatnya dari tata surya. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bau gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan Suhu permukaan matahari bisa mencapai kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Jadi, yang dekat matahari terasa panas sekali. Perlu juga kalian ketahui bahwasannya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan disampaikan Ini bagian-bagian dari matahari. Ada terdiri dari 6 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan ini disebut Lapisan pertama adalah korona. Nah, lapisan Lapisan kedua merupakan adalah apa? lapisan terang yang tampak memiliki
Lapisan yang luar adalah lapisan korona. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini Lapisan yang kedua, kromosfer. Kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas remah. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer. Dimana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif. Di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif. Di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti hal yang tertinggi dari matahari. Lapisan Dari pemaparan matahari ada yang ditanyakan? Jadi matahari terdiri dari 6 lapisan. Yang pertama adalah korona, lapisan kedua kromosfer, lapisan ketiga fotosfer, lapisan keempat konvektif, lapisan yang kelima radiatif, lapisan inti. Ini lapisan yang mengeluarkan cahaya dan energi. Yang menghasilkan energi matahari adalah lapisan intinya. Lanjut. Semangat. Oke. inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Berada dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Kita ke planet. Kita merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahaya sendiri. Ini yang tengah adalah apa? Cukup besar Matahari. yang mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya. Di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto ini tidak masuk ke dalam planet. Jadi planet hanya terdiri dari 8. Jadi tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet anak-anak. Jadi berdasarkan letak garis besarnya, planet itu digolongkan menjadi 2 anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior. Di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga bumi. Di sini planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Planet apa saja? Planet apa saja? Planet interior adalah planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Yang mana? Hah? Ayo. Angkat tangan yang bisa. Ayo. Oke.
Bagus. Sudah dimengerti? Tadi planet interior adalah planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Oke, adalah planet Merkurius dan Venus. Kita lanjutkan lagi. Lintasan edar dari bumi. Nah, jadi langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis Di dalamnya berarti planet interior. yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, jadi berikan Planet superior adalah planet-planet yang edarnya berada di luar peredaran bumi. Berarti yang di luar bumi edarnya. Planet apa saja? Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Mars, ya Neptunus. Bisa dimengerti? Planet superior adalah planet-planet yang apa? Edarnya berada di lintasan edarnya berada di luar peredaran bumi. Kita lanjutkan lagi. Bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan ada yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang dimaksud dengan sabuk asteroid itu adalah bagian yang ini, anak-anak. Nah, jadi berikan tandanya. Sehingga yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan ada planet Merkurius, Venus. Planet dalam terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Di situ ada planet apa saja? Venus, Mars. Iya. Pinter kelas 6. Jos. Bumi dan Mars. Nah, sehingga planet-planet tersebut termasuk planet dalam. Kemudian yang kedua yaitu ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini merupakan planet luar, yaitu terdiri dari planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus dan Neptunus. Nah, sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edarnya dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota Kita akan melihat karakteristik dari anggota tata surya. Ada berapa tadi? Ada 8. Nah, ini akan kita bahas satu persatu kehidupan planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama yaitu ada planet. Kita yang pertama yaitu Merkurius, yang paling dekat dengan siapa? Matahari. Dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari. Di mana waktu yang digunakan untuk beroperasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan Kalau rotasi yaitu 59 hari dan kalau revolusi yaitu 88 hari. planet yang kedua yang terdekat dengan Dan tidak memiliki satelit. Venus
sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam. Disebut juga Venus planet bintang senja. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu Venus juga disebut bintang kejora. Skala rotasinya yaitu 243 hari dan skala revolusi yaitu 229 hari. Nah, yang ketiga yaitu bumi, tempat kita tinggal sekarang. Kita tinggal berada di bumi. Skala rotasinya berapa kemarin? Skala rotasi 24 jam atau 1 hari. Skala revolusi yaitu 365 hari atau 1 tahun. Planet adalah Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak Ini bukan bisa disebut dengan planet merah. rotasi Mars yaitu 24. Skala rotasinya yaitu 24,6 jam, 1 hari lebih sedikit. Mars Hampir sama dengan bumi. Skala rotasi 687 hari. Memiliki 2 buah satelit. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana skala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan skala Jupiter memiliki skala rotasi yaitu 10 jam dan skala revolusi 11,9 tahun. Planet yang Memiliki kurang lebih 79 satelit. Saturnus adalah planet kedua terbesar. Berikutnya Saturnus. Saturnus tampak memiliki cincin yang Disebut dengan planet apa? Terdiri dari Di sini ada cincinnya. Oke, yang memiliki cincin, planet yang memiliki cincin. 10,7 jam, sedangkan Skala rotasinya 10,7 jam. Skala revolusi 29,5 tahun. Kurang lebih memiliki 63 satelit. Selanjutnya, planet yang ketujuh itu adalah planet Planet yang ketujuh yaitu Uranus. Hijau kedua. Skala rotasi dari Uranus yaitu Skala rotasinya 17 jam dan skala revolusinya yaitu 84 tahun. Memiliki kurang lebih 27 satelit. Pertama ada Miranda, kemudian yang kedua ada Ariel, yang ketiga ada Gabriel, yang keempat ada Titania, dan yang kelima ada Oberon. Selanjutnya, Ini planet yang terakhir yaitu Neptunus. Planet yang terjauh dari matahari. Planet yang paling jauh dengan matahari. Dapat dilihat tanpa alat bantu karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Adapun skala rotasi dari planet Skala rotasinya yaitu 16 jam dan skala revolusi yaitu 106,8 tahun. Kurang lebih memiliki 14 satelit. ada Pele dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Baiklah anak-anak, semoga sampai di sini paham dengan materi yang dijelaskan ya. Nah, itu 8 dari planet-planet yang ada. Iya. Sekarang gini, sampean berada di mana? Bumi. Kemarin ada yang tanya, bumi itu kan bulat. Pak, nek bumi itu bulat, kenapa kok gak goleng awake dhewe? Ada yang bisa jawab kemarin yang sudah saya jelaskan? Karena adanya gravitasi bumi. Padahal bumi itu bunder, awake dhewe kok gak wayahe nganu kok gak tiba gitu ya. Mungkin dari penjelasan ini ada yang belum dimengerti, bisa disampaikan? Sudah bisa dimengerti? Sudah.
Kalau sudah bisa dimengerti, mari kita mencoba belajar praktek atau demonstrasi. Jadi kita buat kelompok. Di sini kan ada 18 anak, satu yang tidak masuk. Berarti kalau kita bagi 3 menjadi 6, 6, 5. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa dibentuk kelompok atau gini. 1 kelompok, 2 kelompok, yang 2 Mbak Naila sama Mbak Yuan gabung sama kelompoknya Angga dan Egi. Oke. Nah, ini petunjuknya. Boleh bangkunya digabung, boleh. Kita tujuannya adalah membuat model dari tata surya. Alat yang pertama, kertas buffalo hitam sudah diterima. Kemudian gunting sudah, lem belum, spidol putih sudah, gambar tata surya sudah. Cara kerjanya bisa bergabung dengan temennya. Potong gambar sesuai dengan bentuk planet. Kemudian lipat kertas buffalo hitam menjadi 2 bagian. Potong bagian tengah menjadi 8 bagian. Yang keempat, tempelkan gambar tata surya pada kertas buffalo. Beri keterangan nama, lalu ditempel. Seandainya belum paham, bisa ditanyakan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Pak itu kemarin sudah mencoba membuat gambar apa ini? Gambar apa ini? Matahari. Nek matahari ini juga boleh matahari. Oke? Nah, kita kemarin saya membuat percobaan ini. Kita tempel, kita gunting, gitu. Biar kita paham. Oh, matahari itu yang seperti ini. Kenapa kok cahaya matahari pewarna dan sebagainya? Ada yang bertanya, Pak, matahari terbit dari timur. Wong timur leste, wong timur kok ireng-ireng kena apa, Pak? Masa kena srengenge, kena matahari. Nggih? Kenapa? Karena dia dekat dengan matahari. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Ya. Kemarin kita sudah berdiskusi menyampaikan bahwa rotasi bumi menyebabkan gerak semu harian. Seolah-olah apa? Matahari berputar dari barat ke timur. Sudah bisa dikerjakan anak-anak. Bisa membentuk kelompok, bangkunya dipepetkan boleh.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dijadikan satu bagian. Digunting dulu gambar dari tata suryanya. Digunting dulu. Nah, cara kerjanya bisa dilihat di papan tulis. Contohnya ini Pak Eko gini. Nah, ini adalah matahari. Iya. Ini juga matahari. Potonglah gambar sesuai dengan bentuk planetnya. Dipotong dulu sesuai bentuk planetnya. Gunting lagi ada, siap. Gunting lagi ada. Yang pertama, potong gambar sesuai dengan bentuk planetnya. Dipotong sesuai dengan bentuknya. Kemarin kan ada yang penasaran, bumi itu bunder loh Pak, tapi awalnya dewe kok gak ceblok loh Pak? Karena ada gravitasi bumi. Gimana? Iya, potong lipat ketat buffalo kita menjadi 2 bagian. Ya toh? Potong bagian tengah menjadi, nah, tuh. Nanti jadinya akan seperti ini. Gini. Enggak usah. Yang itu enggak usah. Yang bener aja. Nah, segitu aja. Ya, Menji, potong menjadi 2 bagian. Ini.
sampai di sini. Ini kan jangan untuk Dipotong menjadi 8 bagian. Nanti yang ini ditempel. Ini. Nah, ditempel. Dipotong jadi 8 bagian dulu. Ini dipotong menjadi 8 dulu. Dipotong menjadi 8 bagian dulu. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke? Tidak sama tidak apa-apa. Ini dipotong menjadi 8 bagian, kemudian ini nanti setelah ini akhirnya ditempel begini. Ini ditempel di kertas. Oke. Nah, spidolnya nanti buat menulis nama dari apa? kelompok. Bukan kelompok no. Nggih. Spidolnya nanti buat menulis nama dari tata surya atau planetnya. Di dalamnya di sini boleh ditulisi. Oke. Ini apa? Merkurius. Bisa ditulis dengan spidol warna putih. Spidol warna putih. Atau nanti bisa ditulis di apa ya? Tempat untuk berdirinya ini. Merkurius di sini. Ini berapa? Oke. Nanti kan ini. Pak. Halo. Pikirin dulu, Pak. Nggak usah. Oh. Nggak usah. Nanti jadinya akan begini.
Nah, ini yang sudah jadi. Ini adalah bumi, planet ketiga dari tata surya. Nah, di sini bisa ditulis dengan spidol warna putih. Bumi. Contohnya seperti ini. Ayo semangat kelompok 1. Nah, ini nanti bisa ditempel di bufalo yang warna hitam satunya. Ayo, giling-giling. Ini namanya bumi. Ini apa ini? Jangan sampai keliru. Matahari yang ini loh. Ayo. Planet yang ada di intinya apa namanya? Saturnus. Ini bisa ditulis di sebelah sini. Bumi. Oke. Ada yang melipat kertas biar mempercepat, kelompok ada yang melipat kertas, ada yang menggunting, gitu, biar cepat. Waktunya terbatas. Ayo. Nah. Ini seperti apa? Kan, ayo. Yang kelihatan merah. Ayo, yang kelihatan merah. Gunting lagi. Ada habis ini. Dalam. Tibun. Kertas hitam yang separuh digunting menjadi 8 bagian. Di sini kan kertas hitam dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian yang bagian yang satunya dipotong menjadi 8 bagian. Nih. Lipat kertas kepala hitam menjadi 2 bagian. Setelah dilipat dipotong. Yang satunya dipotong lagi menjadi 8 bagian. Halo? Nggih. Ada yang melipat. Satu kelompok adalah satu tim. Apabila dikerjakan bersama-sama akan mempercepat selesainya pekerjaan. Jangan sampai salah.
Nggak usah. Nggak usah. Bumi ditembak dulu sini. Bumi planet ketiga dari tata surya. Atas belakangnya nggak usah harus membaca. Ini aja. Ini yang ketiga. Tarik terus yang keberapa? Merkurius. Terus. Ya. Dalam? Untuk apa? Penggaris kuning. Ini. Nggak usah harus penggaris, nggak apa-apa. Nggih, nggih. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Bisa, bisa. Ya. Jupiter planet keberapa? Ayo, yang kelompok ala yang selesai nanti bisa presentasi dulu. Apa? Kita ambil depan dulu.
Nah, kan agak nggak apa untuk sudah apa. Tahu gini, nanti setiap kelompok kita maju di depan, mengurutkan mulai dari matahari, kemudian apa? Setelah matahari, planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi. Oke? Coba yang sudah nempel semuanya, nanti anak-anak bisa ke depan, pegang satu-satu. Oke? Bisa nanti pinjam ke kelompok yang lain dua. Sudah nempel semua? Ya? Ya, yang ini biar lanjut ya. Yang ini lanjut. Yang ini sudah nempel
Coba saya matahari. Planet yang ketiga. Mana yang pertama apa? Ayo, planet Mars. Merkurius. Merkurius yang mana? Ayo, planet Merkurius. Ini bumi yang ketiga. Ayo. Saturnus yang keenam. Merkurius mana Merkurius? Ayo. Merkurius yang mana? Ini yang pertama. Nah, setelah matahari, Merkurius. Kemudian Venus. Venus yang mana Venus? Venus yang ini. Setelah ini baru bumi. Nah, ini pegang kedua ini bumi. Yang keempat. Yang keempat apa? Mars. Mars itu planet yang kelihatannya merah, Maruna. Iya. Nah, ini Mars. Yang mana? Yang mana? Jupiter. Yang nomor 5. Jupiter nomor 5. Jupiter nomor 5. Bumi nomor 3. Ayo. Venus, Venus mana? Perhatikan. Merkurius benar. Setelah matahari, Merkurius, kemudian Venus. Venus yang mana? Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang nah. Ini yang ketiga. Ini pegang yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua adalah apa? Venus. Coba yang kelompok lain bisa menanggapi dari kelompok berarti matahari ini loh. Wah, ini matahari yang pertama. Ya, Merkurius. Halo, kelompok yang lain. Dari kelompok 2, matahari, Merkurius, Venus, bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Apakah sudah betul? Kelompok 1 bisa dilihat di depan. Sudah betulkah dari kelompok 2? Sudah? Sudah. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, bisa duduk kembali. Sudah enggak? Ini bisa dibaca dulu. Ya, ada yang pegang dulu, Mas agak pegang di depan. Pegang begini aja dulu. Nah, bisa maju ke depan kelompok. Perhatikan, ini apa hasil kerja dari kelompok 3. Jadi yang pertama
Sudah? Sudah. Itu Bu. Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 1? Dari kelompok 3? Sudah betul? Sudah. Nah, ini hasil karya dari kelompok 3. Kasih aplaus dulu dari kelompok 3. Ya, bisa dulu kembali. Bisa dulu kembali. Nah, sudah. Kalau sudah, coba duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Lewat kopi. Kita ke dari kalian sekarang sudah bisa membuat model tata surya, mulai dari matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan seterusnya. Sudah? SDN Padrengen. Nah, untuk memantapkan materi kita, mari kita mengevaluasi atau belajar pengetahuan kalian. Kembali ke tempatnya masing-masing. Pak Ibu akan membagikan soal untuk mengetahui kemampuan sampean. Ini data lengkap dulu. Nah, dilanjutkan aja dulu. Dalam ya, dikasihkan teman dulu ya. Ini berapa? Nah, nanti membuat model tata surya bisa dipraktikkan di rumah. Ben dadi apik kudune dipiyike, ya. Kurang 1. Oke. Sudah terima soal semuanya? Di situ ada perintah. Kalian bacalah kalimat dan cocokkan dengan gambarnya, dengan angkanya. Paling panas. Bukan oh. Yang paling panas. Sudah? Berapa? Ya, oke. Ya, sudah. Tulis nama dan nomor absennya. Yang paling panas. Ayo. Sudah? Belum. Ayo. Kalau sudah
bisa dikumpulkan. Udah, kalau sudah dikumpulkan jadi satu di sini. Sampahnya dibersihkan dulu. Sampahnya dibersihkan dulu. Sampahnya yang paling jauh tadi nomor berapa? Planet nomor 8. Planet apa? Iya. Yang paling jauh, yang paling dekat dengan matahari, planet yang paling panas dia. Ya, dimasukkan. Udah? Assalamualaikum teman-teman. Yang tahu Kumpulkan jadi satu di tengah. Kumpulkan jadi satu di tengah. Tengah saja. Udah, kembali ke tempatnya masing-masing. Mas Adi duduk lagi, Mas. Ya, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa tata surya, planet tata surya terdiri dari apa aja? Yang kecil? Merkurius. Coba kita ulangi lagi. Pada pertemuan kali ini kita mencoba mengurutkan mulai dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, ya, alhamdulillah kita sudah bisa mengenal planet-planet yang ada di tata surya kita. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita coba menyanyi bersama-sama. Nah, nih. Bisa bareng-bareng. Bintang
sudah selesai. Nah, Pak Ibnu mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini ada salah kata. Saya mohon maaf. Mas Iqbal, kita pimpin untuk berdoa. Ya, siapkan dulu. Siap, berdoa dimulai. Semangat belajar. Semangat. Nanti di rumah dipelajari lagi. Manakala ada yang belum paham, besok bisa ditanyakan kembali. Ya, SDM Padres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah diperbolehkan untuk